Pokoknya itu kabar gembira buat saya. Masih muda-muda, semangat, kalian bisa working holiday visa. Tips terakhir adalah modal nekat, karena nantinya pokoknya kejutan buat kalian ya. Pokoknya stay tune saja, makanya Disa punya vlog ini. Selamat pagi teman-teman. Aduh berisik, itu saya baru masak air. Akhirnya saya muncul lagi, dan iya, ini vlog untuk menjelaskan kenapa saya tidak warawiri begitu ya selama beberapa minggu atau beberapa bulan ini. Mohon maaf, tapi yang penting ada kabar gembira, jadi ya tetap mohon pengertiannya ya teman-teman. Tapi ini salah satu alasannya kenapa saya tidak vlog-vlog teman-teman, karena ini hampir jam 6 pagi, dan di luar kalian lihat itu masih gelap gulita seperti ini. Karena ya begitulah, saya pergi kerja tuh sudah begini, sudah gelap, pulang juga sudah masih agak-agak mau masuk musim semi, tapi masih dingin teman-teman. Jadi bawaannya tuh capeknya luar biasa, tidak tahu kenapa. Jadi ya mohon maaf, saya tidak ada energi buat bikin vlog, tapi sekarang saya sudah mulai ada energi lagi. Jadi harap jangan kamu bosan dengan saya punya muka ini nanti kalau saya bikin vlog. Tapi yuk, saya sarapan dulu. Saya akan ajak kalian untuk ya hari ini kita ngapain saja selama tidak muncul vlog-vlog ini, terus kabar gembira apa yang saya mau bagi buat kalian, dan juga ada tips-tips untuk bagaimana kerja di Belanda sini, karena banyak yang tanya-tanya saya dari saya punya vlog terakhir. Jadi stay tune juga kalau mau dengar bagaimana, dan semoga kalian bisa nyusul saya untuk pergi kerja di Belanda sini ya. By the way teman-teman, selamat hari Paskah kedua ya, dan aduh semoga kalian punya long weekend menyenangkan seperti kita di sini juga. Kemarin itu banyak kegiatan ya. Saya pergi ya, pokoknya beberapa minggu ini saya kegiatan tuh pergi dengan teman-teman. Terus kemarin juga kumpul-kumpul dengan keluarga besar, jadi pergi belanja begitu di supermarket. Karena kita punya tema Paskah dengan keluarga nih, kita makan rame-rame begitu, namanya Hormet style. Jadi kita belanja daging-daging, terus saya suka udang, jadi saya beli udang, terus juga mau bebakaran begitu ya, pergi ke rumahnya papa mama. Aduh paling suka memang rumahnya papa mama, bagus gitu ya, apalagi dong sudah tambah bagian belakang gitu untuk view. Jadi kita kemarin tuh duduk makan dengan view seperti itu teman-teman, bagaimana tidak cantik ya. Terus lihat juga papa mama punya taman, sudah ada bunga tulip lagi ya. Tahu kita punya tulip yang waktu itu kita tanam berbunga tidak untuk tahun ini, karena kita lumayan tanamnya agak telat. Tapi ya ini saya lagi dalam perjalanan pergi kerja. Seperti kalian lihat deh, di luar sana ini masih gelap begini teman-teman. Jadi aduh agak buram lagi, ternyata bagaimana nih. Tapi ya ini salah satu kabar gembira yang saya mau share buat kalian semuanya. Aduh sukacita sekali kalau saya kerja keras begini ya teman-teman, pergi gelap gulita begitu, pulang juga capek, tapi terbayar sudah teman-teman, karena kita biasanya kerja 1 tahun gitu, terus kan ada dapat review penilaian gitu, toh punya penilaian bagus. Jadi saya semangat sekali, saya punya bos-bos, saya punya teman kerja, mereka senang kerja sama saya dapat penilaian yang bagus juga. Jadi pokoknya itu kabar gembira buat saya jadi tambah semangat kerja lagi begitu. Jadi ya ada kepuasan tersendiri begitu ya teman-teman, karena kita maksudnya orang merantau, terus kerja dengan banyak orang luar negeri. Saya punya teman-teman kerja tuh tidak hanya dari orang Belanda saja, tapi ada orang macam-macam, dari orang Spanyol, ada orang Cina juga, ada dari Syria, ada dari Thailand, ada dari mana macam-macam, pokoknya ada dari Portugal lah, dari macam-macam begitu ya. Tapi saya dinilai bagus begitu kerjanya, jadi saya semangat. Jadi itu kabar gembira buat saya, semoga saya juga semakin bikin saya semangat begini untuk vlog juga ya. Tapi ya kabar kedua yang gembira juga adalah teman-teman, kita sudah booking tiket pesawat buat liburan, dan ya kita akan pulang ke Indonesia. Tapi kita tidak hanya akan ke Jakarta saja, jadi kemana nantinya pokoknya kejutan buat kalian ya. Pokoknya stay tune saja, makanya Disa punya vlog ini. Tapi yuk teman-teman, sebenarnya saya bikin vlog ini, aduh maafkan saya punya tangan agak-agak pegal. Sudah tiba di Amsterdam Central.
lagi berangkat pergi kerja. Tapi ini teman-teman, saya punya tujuan utama untuk bikin vlog ini adalah untuk kasih tips-tips ke kalian bagaimana supaya bisa dapat kerja di sini, di luar negeri, khususnya di Belanda. Jadi tips nomor 1 itu yang paling gampang menurut saya, kalian untuk kerja di sini baiknya tuh sudah ada pengalaman kerja dulu dan cari sektor-sektor pekerjaan yang memang dibutuhkan begitu ya teman-teman di Belanda sini, which is kalau tidak salah itu lebih kayak ke IT, programmer, begitu-begitu. Kayak Jonathan pekerja begitu, karena sangat dibutuhkan di sini. Terus juga perawat-perawat, lebih kayak orang-orang sini tuh perlu seperti itu ya teman-teman, karena banyak yang orang-orang tua atau orang-orang yang disabilitas begitu yang memerlukan bantuan begitu. Saya menyeberang jadi saya lihat kiri kanan. Terus habis itu yang kedua adalah cari juga pekerjaan yang internasional. Jadi kalian bisa pindah kerja begitu, minta pindah kerja kalau misalnya sudah pekerjaannya bagus di Indonesia begitu. Kalian bisa minta pindah kerja ke luar negeri karena ada cabang-cabangnya toh, dan biasanya itu lebih gampang karena yang kamu punya bos begitu sudah bisa kasih rekomendasi begitu. Jadi kalian juga dapat rekomendasi yang bagus dan lebih dimudahkan gitu untuk pindah. Saya mesti kasih tunjuk kalian pemandangan cantik di Amsterdam Kanal punya pagi hari seperti apa teman-teman, karena cakep sekali. Tada! Tuh rumah-rumah kanal pagi hari 7:30 pagi dan masih agak gelap karena kita punya daylight time saving sudah berlaku kemarin ya teman-teman. Jadi sudah ini biasanya sudah baru jam 6:30, tapi sekarang sudah 7:30, jadi dimajukan gitu. Halo burung camar. Burung camar. Nanti kalau kamu kerja di Belanda juga pemandangan seperti ini pagi-pagi, lihat akang. Bagus ya. Tapi ya itu jadi tips kedua seperti itu. Kalian cari perusahaan yang internasional. Dan itu yang saya dapatkan di sini karena saya punya tempat kerja juga internasional, jadi dapat rekomendasi terus bisa pindah di sini dan dipermudah begitu karena sudah ada rekomendasi dari bos sebelumnya kan, jadi sudah terpercaya begitulah hasil kerjanya kalian begitu teman-teman. Nah ada tips ketiga juga, ini yang saya tidak terlalu tahu. Jadi banyak yang bilang working holiday visa itu, jadi teman-teman saya tuh dulu pernah rencana mau pindah ke Australia. Dan Australia tuh saya Google ternyata dulu masih sama tidak dia punya aturan, tapi working holiday visa tuh kayaknya minimum usia 30 tahun, maksimum usia 30 tahun gitu. Dan kalian bisa working holiday visa di farms atau macam-macam gitulah, sekalian liburan. Dan saya rencana mau bikin waktu itu seperti itu, tapi apa daya usia sudah terlalu telat begitu. Jadi kalian yang masih muda-muda semangat, kalian bisa working holiday visa. Setahu saya kalau di Australia tuh batas umurnya seperti itu. Cakep ya. Dan selain working holiday visa juga ke Australia itu ada juga yang namanya au pair begitu. Kalau au pair di Belanda juga ada, di tiap negara harusnya ada teman-teman. Tapi saya tidak terlalu tahu itu. Dan mungkin kalian bisa cari tahu lebih ke orang-orang yang sudah berpengalaman di situ. Tapi bagus juga itu kegiatannya karena selain bisa tinggal di sini, kalian juga bisa belajar, dan nanti kalau weekend kamu liburan bisa sekalian hangout dan cari teman-teman di sini seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, kalau saya bilang ini paling modal nekat sekali, tips terakhir adalah modal nekat karena go show. Jadi memang saya waktu itu pindah ke sini itu saya ada pengalaman untuk karena saya kerja di perusahaan internasional begitu kan, jadi saya bisa masuk dari jalur itu juga. Tapi waktu itu saya bikin buat Australia dan itu memakan waktu 3 bulan, jadi lama sekali teman-teman. Dan mohon maaf saya mesti potong karena mau kasih tunjuk kalian sekarang ini sudah mulai masuk musim tulip kan. Dan di Belanda sini, tada, di Amsterdam tuh pusat kota, kenapa dia tulip macam tidak terlalu segar begitu, dingin kayaknya. Dan tuh sepanjang ini itu tulip-tulip semua.
Dan tidak ada yang berani petik, teman-teman. Mana tuh? Sebelah sana juga ada tulip-tulip. Cakep ya, teman-teman. Bagaimana? So, kalau foto agak di kiri kanan tulip begini bagus ke tidak? Saya semangat sekali ya. Jadi seperti itu. Kalian kalau kerja di sini juga kampung pemandangan bisa tulip-tulip sepanjang hari. Nanti kalau ada musim tulip saya ajak kalian buat jalan-jalan ya. Karena saya punya daerah tuh termasuk ladang tulip banyak sekali. Sampai mana ya? Oh ya mohon maaf. Saya paling suka teralihkan sekali. Sampai di mana? Oh ya. Jadi waktu itu saya bikin untuk pindah negara ke Australia. Dan prosesnya tuh 3 bulan ke 4 bulan. Jadi terlalu lama. Jadi waktu itu saya mau rencana pindah sini karena rencana ke Australianya tuh gagal. Terus rencana ke Bali juga gagal. Dan akhirnya rencana pindah ke sini kan. Tapi kalau saya mau tunggu lagi jalur dari saya punya tempat kerja, prosesnya apa segala macam, interviewnya segala macam dengan negara seberang begitu terlalu lama, jadi saya akhirnya go show saja. Jadi kalau memang untuk tips yang paling nekat itu kamu harus ada sponsor memang satu. Jadi sponsor ini adalah orang yang mensponsori kalian. Dalam hal ini saya punya suami waktu itu ya. Jadi dia yang akan kayak menanggungkan punya semua biaya begitu selama kalian tinggal di sini. Makanya dia punya pekerjaan juga harus pekerjaan yang tetap, terus kayak pemasukannya harus bisa menanggung hidupnya kalian berdua, begitulah di sini begitu ya. Dan karena Jonathan itu bisa kerja full time, jadi otomatis kalau di bawah sponsornya dia, saya juga bisa kerja full time. Jadi waktu itu akhirnya saya nekat saja, saya pergi pindah sini, baru saya cari pekerjaan di sini gitu. Pokoknya kalau mau dipendekkan, aduh rambut tagay deh, saya sungguh mati. Jadi kalau mau disingkatkan itu satu cerita, kalian harus modal nekat ya, harus punya tabungan juga lah ya. Karena waktu itu saya juga saya punya tabungan, terus saya punya jam sostek kah? Atau dana apa itu? Saya sampai lupa lagi teman-teman. Itu saya sudah cairkan, terus saya punya tabungan, saya pindah ke sini. Dan saya tidak langsung dapat kerja di sini teman-teman, saya cari dulu di mana-mana. Terus bahkan kerja di tempat lain dulu sebelum akhirnya dapat di tempat kerja yang sama waktu di Indonesia begitu. Jadi kalau kalian mau modal nekat juga silahkan, tapi jangan lupa untuk berpikir bijak juga dengan kalian punya tabungan apa begitu segala macam. Dan sepertinya itu saja saya punya tips-tips, meskipun tidak terlalu banyak tapi lebih realistis begitu teman-teman. Jadi tidak yang mau bilang gampang juga tidak, tapi kalian harus punya percaya diri, harus punya skill juga, harus punya pengetahuan juga, harus punya bakat juga. Jangan cuma pengen saja, tapi harus disertai dengan kemampuan. Pokoknya kalau usaha tuh, kita punya usaha pasti bisa diberikan juga sama Yang Maha Kuasa. Kalau diberkati itu pasti juga akan jadi. Oke? Tetap semangat buat kalian semua yang mau pergi kerja di luar negeri, khususnya di Belanda sini. Di sini kerjanya enak teman-teman, karena tidak ada yang namanya diskriminasi apa segala macam. Kayak tadi saya bilang ya, saya di antara semua teman-teman juga saya dapat review kerja bahwa saya kerja bagus. Itu murni dari saya punya kerjaan, bukan dari saya punya ras kah, dari saya punya apa tuh. Aduh mau bilang apa lagi, susah sekali. Tapi ya semoga kalian menangkap maksudnya begitu seperti apa ya. Jadi tetap semangat saja, berdoa dan juga berusaha, itu yang nomor 1. Dan ditunggu kalian di Belanda sini. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya teman-teman. Selamat pergi berangkat kerja. Tetap semangat, sampai jumpa, dadah.